Selamat pagi saudara-saudara. Kita kembali memulai aktivitas kita di hari Kamis 17 Juni 2021 dan kita kembali membahas firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari Kamis ini. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami mau belajar firman-Mu untuk bisa tidak membalaskan kejahatan, caci maki, namun kami mau memberkati sesama kami Tuhan. Bimbing dan tuntun kami di dalam pembacaan firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami telah memohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi kali ini di hari Kamis 17 Juni 2021 bertajuk Jangan Membalaskan Kejahatan. Teks bacaan yang diambil adalah surat 1 Petrus 3 ayat 9, terjemahan baru Lembaga Alkitab, demikian bunyinya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Di salah satu sebuah desa di daerah Sumatera Utara, ada suatu ketentuan bagi masyarakat itu untuk menghukum para pembuat kejahatan atau pelaku. Bila mana seseorang ketahuan mencuri misalnya hasil kebun atau sawah, maka pelaku tersebut dikenakan sanksi 3 kali lipat dari benda yang dicurinya. 3 kali lipat sanksi dikenakan untuk tujuan, satu bagian kepada pemilik, satu bagian kepada yang melihat, dan bagian yang terakhir yang lain adalah kas masyarakat itu. Dan pelaku diwajibkan menjumpai setiap rumah dan memohon maaf, mengakui kesalahannya. Itulah konsekuensi hukum adat, kita sebut saja, yang berlaku bagi para pelaku pencurian. Hukum ini sangat berat, namun telah berdampak bagi masyarakat, khususnya apabila hasil kebun mereka, apapun hasilnya, mereka merasa aman dan tidak perlu dikhawatirkan. Namun yang namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Dapatkah dibayangkan bagaimana seseorang tidak bisa membayarnya dan bagaimana mental pelaku yang jatuh, namanya tercemar di tengah-tengah masyarakat. Stigma dan penilaian masyarakat pada dirinya yang sehari-hari berjumpa dengan masyarakat sekitar. Berat memang menebus kesalahan. Tidak heran orang mempertahankan kesalahannya dengan membuat dalil-dalil yang membenarkan diri, bahkan menyerang orang lain dan menuduh orang lain yang bersalah. Sebaliknya, orang yang tidak tahan akan sanksi berat seperti itu, dia melarikan diri dari komunitas dan menjadi terasing.
Dalam keadaan situasi seperti inilah penting bagi kita untuk memberikan kasih dan pengampunan. Kristus telah mengampuni kita, memulihkan kita. Seperti halnya di dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus 2 ayat 19, memuat demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara-saudaraku, gereja mula-mula sering menjadi sasaran fitnah dan kesalahan dalam masyarakat. Contohnya kaum Herodian menuduh orang Kristen anti kaisar. Setiap ada keributan atau musibah yang sering terjadi, seringkali kaum Kristen dituduh sebagai biang kerok atau faktor penyebab. Sedangkan dari kaum agamawan seperti Farisi atau ahli Taurat menuduh kekristenan sebagai bidat yang menyesatkan dan lain sebagainya, tuduhan-tuduhan yang negatif. Nah, saudara-saudara, tidak heran setiap ada pertemuan jemaat selalu dihasuti yang menyesatkan. Namun gereja tetap hidup dalam kebenaran, kasih, dan selalu menghidupi pengajaran Tuhan Yesus untuk tidak melakukan pembalasan. Sikap hidup seperti itulah menjadikan gereja bertahan dan semakin menghidupkan kasih dan pengampunan seperti dididik oleh Yesus. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan berdoa dan berkatilah setiap orang. Sikap perilaku hidup demikian menjadikan gereja kuat dan memenangkan hati banyak orang. Ada istilah dalam buku Ira PhD, semakin dibabat semakin merambat. Semakin ditekan akhirnya menang. Cobalah bandingkan Lukas 6 ayat 27-28 memuat demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah semusuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Itulah pesan yang diberikan hari ini supaya kita belajar jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oleh karena itu, mari sama-sama, saya pun juga, saudara-saudara pun juga perlu belajar untuk melakukan yang baik demi kemuliaan nama Allah. Selamat beraktivitas di pusaran zaman. Selamat berkarya, melakukan kebaikan di tengah hidup kita. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan supaya terhindar COVID-19. Dan terlebih lagi, teruslah melakukan kebaikan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Akhirnya kami belajar untuk bisa melakukan kebaikan dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan Tuhan. Didik, tuntun kami Tuhan, supaya kami mampu melakukan tugas mulia itu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.